Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam olahraga. Pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Diana Lianafra kembali menemani Anda dalam program Galanggang. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi seputar dunia olahraga di Sumatera Barat. Ini dia berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Musrof Proflub resmi dibuka dan digelar selama 2 hari yang diikuti sebanyak 70 cabur se-Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bidang Hukum KONI Pusat berpesan, KONI bukan organisasi untuk menumpang hidup, tapi wadah untuk mengabdi. Organisasi KONI bukan untuk menumpang hidup tetapi untuk mengabdi. Kalau ingin mencari uang, silahkan berbisnis. Hal itu diungkapkan oleh Widodo Sigit Pujianto, Ketua Bidang Hukum KONI Pusat, saat pembukaan Musrah Proflub yang dilaksanakan Kamis pagi di salah satu hotel berbintang di Kota Padang. Ia menyebutkan, Ketua Umum KONI Sumbar yang terpilih nanti dapat menaikkan prestasi Provinsi Sumatera Barat pada ajang PON. Selain itu juga dapat membawa prestasi para atlet ke arah yang lebih baik. Untuk bisa mencapai prestasi harus dilakukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pembinaan atlet. Antara lain, fokus pada cabang olahraga unggulan yang mengacu kepada desain besar kepada olahraga nasional, kompetisi berkualitas, berjenjang, dan rutin. Ini itu rebut-rebutan, nggak zamannya lagi. Ini tempat untuk mengabdi. Nggak bisa nyari duit di KONI itu. Sekali lagi nggak ada nyari duit di KONI. Kalau pengen nyari duit, bisnis. Buka perseroan terbatas atau warung Padang. Di sini harus sampai ke semuanya pakai gitu. Iyalah, pasti harus gitu. Nah, itu jadi ini sekali lagi ini tempat mengabdi, tidak nyari duit di KONI itu. Nggak ada duit di sini. Duit itu kurang terus itu. Kita ke kota nih atlet itu, yang dapat emas itu sebulan dikasih berapa? Makanya saya marah kalau cuma dikasih 5 juta itu. 2,5. Lah apalagi 2 juta marah itu. Sementara itu, Sekda Provinsi Sumbar Han Sastri berharap Ketua KONI yang terpilih bisa membawa KONI Sumbar menggapai prestasi. Terlebih sebentar lagi ada sejumlah event seperti Prapon dan PON. Selain itu, Ketua KONI tidak harus bersandar dari APBD, namun dibutuhkan kreativitas melalui sponsorship, pihak ketiga, dan lainnya. Kita ingin, memang ini dilakukan pemilihan secara demokratis untuk mendapatkan pengurus yang terbaik, yang kompeten, yang bisa membawa KONI Provinsi Sumatera Barat ini ke depan sukses, termasuk menggapai prestasi di berbagai event. Yang sebentar lagi ada Borwil, kemudian ada Prapon, ada juga PON. Oleh sebab itu kita harapkan pengurus ini cukup kita berdiskusi, beradu argumentasi di dalam musyawarah ini untuk memilih yang terbaik. Setelah itu udah kita solid. Musrah Proflub digelar selama 2 hari dari tanggal 16 sampai 17 Juni 2022 yang diikuti sebanyak 70 cabur. Syawaluddin, Padang TV. Putra mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas, Roni Pahlawan ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Sumbar periode 2021-2025 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa atau Musrah Proflub KONI Sumatera Barat Kamis lalu di salah satu hotel di Kota Padang. Roni Pahlawan ditetapkan sebagai Ketua Umum KONI Sumbar usai menjadi calon tunggal pasca voting terhadap pengesahan keputusan dari Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP bakal calon ketum KONI Sumbar. Berdasarkan hasil voting dalam Musrah Proflub tersebut, Roni Pahlawan ditetapkan sebagai calon Ketua Umum KONI Sumbar. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal Musrah Proflub, calon Ketua KONI Sumbar Roni Pahlawan akan membacakan visi dan misi dirinya jika terpilih sebagai Ketua Umum KONI Sumbar. Setelah pembacaan visi dan misi, maka Roni Pahlawan ditetapkan sebagai Ketua KONI Sumbar terpilih dalam Musrah Proflub. Sebelumnya jadwal penetapan bakal calon ketua umum tersebut berlangsung sengit.
Dimulai dengan adanya interupsi dari sejumlah pemilik suara dan sidang sempat dihentikan ketika pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sidang kembali dilanjutkan dan perdebatan terjadi sehingga voting diambil untuk menentukan keputusan apakah menolak hasil keputusan dari TPP KONI Sumbar atau tidak. Sebanyak 48 pemilik suara di ruangan Musrah Provlop itu setuju untuk menerima hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan TPP dan sebagian kecil peserta yang menolak. Berdasarkan hasil voting terbuka, maka pimpinan sidang mengambil keputusan menerima hasil keputusan TPP KONI Sumbar yang menyatakan Roni Pahlawan memenuhi syarat sebagai calon ketua KONI Sumbar. Pertama alhamdulillah kita terpilih secara aklamasi, walaupun biasalah namanya demokrasi pasti ada selisih-selisih. Tapi alhamdulillah sudah tadi bisa acara kita berjalan lancar, dan buat kita kan aklamasi ini sebenarnya bukan tolak ukur semuanya pemenang. Makanya nanti kita akan merangkul kandidat yang satu lagi, namanya Pak Zahra Bahtiar. Jadi kita akan bicara juga karena beliau punya potensi olahraga yang bagus. Jadi tentu kita akan libatkan beliau juga nanti. Terkait 7 program ini memang akan kita capai dalam masa. Insya Allah ya, insya Allah kita akan usahakan itu bisa kita wujudkan. Syawaludin, Padang TV. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi meminta Ketua KONI Sumbar terpilih Roni Pahlawan untuk memperbaiki prestasi Sumbar di PON Aceh Sumut nanti. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi meminta kepada Ketua KONI terpilih Roni Pahlawan periode 2021-2025 untuk memperbaiki prestasi Sumatera Barat di PON Aceh dan Sumut nanti. Pasalnya, prestasi Sumbar sempat anjlok pada PON Papua 2021 lalu. Audi menyebutkan langkah tersebut dapat dimulai dengan penyusunan pengurus yang ramping dan efisien, di mana jumlah pengurus 50% lebih sedikit dari jumlah pengurus sebelumnya, dan orang-orang yang terlibat dalam pengurus tersebut benar-benar orang-orang yang ikhlas dan memiliki kemampuan membantu untuk memajukan olahraga Sumbar. Selain itu, juga melakukan pemetaan terhadap olahraga berprestasi sehingga cabang-cabang olahraga tersebut yang dikuatkan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Menurut Audi, Sumbar tersebut dikuatkan di cabur perorangan seperti bela diri, olahraga udara, dan lain sebagainya sehingga dapat disiapkan menuju PON nantinya. Terkait anggaran bantuan dana hibah dari APBD Sumbar, tentu tetap diberikan dan pengurus harus mampu mencari sumber dana lain untuk mendukung laju organisasi. Ini memang kemarin penurunan prestasi, tapi kita punya cukup waktu, apalagi besok di tetangga kita nggak terlalu jauh ya, artinya lebih mudah digapai, dijangkau. Nah, ini memang paling nggak harus meningkat lah prestasinya. Kita habis ini setelah menyusun kabinet, perhatikan di Jakarta biasanya habis itu program harus segera dibuat. Dukungan APBD nanti untuk KONI seperti apa? Kan ada juga Pak Ketua terpilih ini. Kan kalau APBD fix ya, dana hibah ke KONI. Nah tadi Pak Ketua terpilih menyampaikan memang harus gandeng teman-teman di rantau ini. Di rantau nanti kita juga khusus lah agendakan dengan kawan-kawan KONI untuk silaturahmi dengan kawan-kawan rantau. Karena saya rasa kalau rantau juga banyak yang punya jiwa olahraga, banyak yang olahraga. Syawaludin, Padang TV. Informasi lainnya pemirsa, menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 yang akan berlangsung di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sumatera Barat mulai melakukan penjaringan bakat-bakat atlet tenis meja untuk dijadikan atlet PON Sumatera Barat. Penjaringan ini dilakukan dengan memperbanyak event tenis meja di Sumatera Barat. Meski Pekan Olahraga Nasional masih lama, namun Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sumatera Barat mulai melakukan persiapan, yakni
menyaring bakat-bakat atlet tenis meja yang ada di Sumatera Barat. Atlet tenis meja yang dinilai berbakat akan dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan berlangsung di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh tahun 2024 mendatang. Sekretaris Umum Persatuan Atlet Tenis Meja Sumatera Barat, Sultan Dedi Firmansyah menjelaskan, pihaknya akan memperbanyak event tenis meja Sumatera Barat untuk melihat kemampuan atlet-atlet Sumatera Barat. Juara-juara dari event tenis meja yang dilakukan akan dijadikan sebagai atlet PON Sumatera Barat. Untuk menghadapi PON 2024, PT MSI Sumatera Barat akan mempersiapkan 8 atlet tenis meja, yakni 4 putra dan 4 putri. Semenjak tahun 2021, kita sudah mulai menggelar kejuaraan-kejuaraan secara rutin dengan 7 prof, baik itu dari tingkat pemula, kadet, junior, hingga senior, termasuk U25 yang mungkin akan menjadi pembatasan usia nanti di PON Sumatera Utara dan Aceh. Kemarin di 2022 itu juga kita lanjutkan dengan event yang sama dengan di tahun 2022 dengan tingkat yang sama. Dan event ini akan kita lanjutkan ke tingkat event regional di bulan November nanti. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya kekuatan kita Sumatera Barat se-Sumatera. Nah, dari sana kita akan melakukan pembenahan nanti. Ia menambahkan, saat ini pihaknya sudah melihat gambaran atlet tenis meja yang akan direkrut sebagai atlet Sumbar di PON mendatang. Para atlet tersebut merupakan juara pada event tenis meja tahun 2022 dan 2021. Syawaludin, Padang TV. Olahraga sepak rago merupakan permainan anak nagari di Minangkabau yang masih eksis hingga saat ini. Permainan ini dimainkan sebanyak 5-10 orang dengan cara membentuk lingkaran. Permainan olahraga sepak rago masih eksis di Kota Padang. Salah satunya di kawasan Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kegiatan ini dilakukan para pemuda, biasanya di sore hari usai melakukan aktivitas. Afrizal, Ketua Pemuda Simpang Tabing menyebutkan, olahraga sepak rago merupakan salah satu olahraga tradisional yang dimainkan oleh anak-anak nagari di Minangkabau. Saat kondisi pandemi saat ini, sebagai salah satu olahraga, tentunya sepak rago sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh. Ia berharap olahraga sepak rago tetap eksis dan diminati oleh generasi muda, sehingga tidak tergilas dengan jenis olahraga lainnya. Rago ini menambah imun tubuh dan bersemangat kan, apalagi kondisi saat corona sekarang. Yang lebih baiknya kan dimantapkan olahraga ini kan. Sementara itu, salah seorang pemain sepak rago, Muhammad Arif, menyebutkan olahraga sepak rago merupakan salah satu jenis olahraga tradisional. Dirinya selalu main sepak rago di lapangan di kawasan Tabing, guna untuk memperkenalkan kepada generasi muda agar olahraga ini tetap eksis. Diketahui sebelumnya, olahraga sepak rago merupakan salah satu permainan anak nagari yang berkembang di wilayah Minangkabau. Untuk melestarikan tradisi sepak rago pada Kuala Muda, dan kita juga memperkenalkan pada anak-anak yang muda agar mereka tahu bahwa ini adalah kegiatan atau olahraga tradisional. Permainan ini dimainkan oleh 5-10 orang dengan cara membentuk lingkaran. Meski maraknya permainan modern saat ini, permainan tradisional ini tetap eksis di Kota Padang. Syawaludin, Padang TV. Kurash merupakan olahraga tradisional yang berasal dari Uzbekistan. Olahraga baru ini memiliki gerakan dasar yang mirip dengan gerakan gulat dan judo.
Kurash merupakan olahraga tradisional yang berasal dari Uzbekistan. Olahraga ini memiliki gerakan dasar yang mirip dengan gerakan gulat dan judo. Namun dalam olahraga Kurash hanya boleh menggunakan bantingan atas dengan tangan dan tidak boleh menggunakan bantingan bawah menggunakan kaki untuk mendapatkan poin. Dalam olahraga Kurash tidak ada teknik kuncian dan tidak boleh menyapu kaki seperti teknik olahraga judo. Olahraga Kurash baru dipromosikan ke seluruh dunia pada tahun 90-an di negara-negara Asia Tengah setelah Uni Soviet pecah. Di Indonesia, Kurash baru masuk pada tahun 2015 dan berkembang pesat. Sementara masuk ke Sumatera Barat baru 1 bulan ini. Kurash ini telah pernah dipertandingkan pada Asian Games pada tahun 2018 lalu. Kurash ini dia adalah olahraga bela diri dari Uzbekistan. Dia olahraga bela diri tradisional. Kalau kita lihat tekniknya mirip dengan judo atau gulat, ya, cuma dia tidak menggunakan bantingan bawah. Dia hanya menggunakan bantingan atas. Karena olahraga ini sudah masuk di Sumatera Barat, kalau tidak salah sudah 1 bulan ini. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Dan kebetulan pada bulan Februari tahun ini mereka pengurus pusat mengadakan kejurnas pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari. Kurash termasuk olahraga bela diri tertua di dunia. Kata Kurash memiliki arti yang cukup dalam, yakni mencapai tujuan dengan cara adil. Mengingat Kurash mengajarkan untuk selalu bertanding dengan hati yang bersih untuk mewujudkan sportivitas dalam meningkatkan moral manusia. Syawaludin, Padang TV. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam program Galanggang. Pemirsa, kita masuk ke segmen Fokus. Sorinji Kempo merupakan bela diri yang fleksibel sehingga sangat cocok juga untuk kaum hawa. Bela diri asal negeri Sakura ini termasuk bela diri tertua dan akar dari bela diri lain yakni karate, jujitsu, aikido, dan judo. Menangkis, mengunci, dan membanting. Itulah beberapa gerakan dalam olahraga bela diri Sorinji Kempo. Bela diri asal negeri Sakura ini termasuk bela diri tertua dan akar dari bela diri lain, yakni karate, jujitsu, aikido, dan judo. Kempo telah merambah di 30 negara di seluruh dunia, baik Asia maupun Eropa. Di Indonesia, Kempo masuk dibawa oleh para mahasiswa yang melakukan studi di Jepang pada kurun waktu awal tahun 60-an. 3 aktor utamanya adalah Utin Saras, Indra, dan Ginanjar Kartasasmita. Mereka semua adalah murid langsung dari Sho Dosin yang membawa Kempo dari Cina. Untuk meneruskan warisan seni bela diri itu di Indonesia, ketiga pemuda tersebut akhirnya membentuk suatu organisasi olahraga Sorinji Kempo yang bernama Perkemi, yakni Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia pada tanggal 2 Februari 1966. Kemudian tahun 2014, Perkemi diubah dari Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia menjadi Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia. Sementara itu, Sumatera Barat, Sorinji Kempo masuk sekitar tahun 1986 dan berkembang hingga sekarang. Yang dari Indonesia muridnya ada 3 orang. Itu
Indra Kartasasmita. Oh, Indra Kartasasmita ya. Nah, terus Ginanjar Kartasasmita, Iya. bikin syarat. Iya. 3 orang, Indra Kartasasmita dengan Sensei Indra Kartasasmita dengan Sensei Ginanjar itu adik kakak. Dan Sensei Ginanjar itu kan mantan menteri juga. Iya ya, Ginanjar Kartasasmita. Ya. Kalau masuk ke Sumatera Barat kapan ya, Pak? Ya, Sorenji Kempo masuk ke Sumatera Barat itu menurut apanya angkatan 1 bercerita itu tahun 86. Per 6 ya? 86. Angkatan 1 itu waktu itu ada beberapa senpai, sekarang udah jadi sensei juga, seperti senpai Burhendra, Iya, Burhendra. juga pelatih PON Sumatera Barat. Terus ada lagi yang seleting sama dia senpai Darwin, senpai Edi Sastra, senpai Ed, terus Oyong Kamsari, banyak lagi. Ada mungkin kira ada tinggal 7 orangan. Bela diri Kempo menggunakan teknik lunak atau juho maupun teknik keras atau goho. Teknik lunak atau juho merupakan teknik yang menggunakan elakan saja, menekukan bagian-bagian badan lawan atau mengunci lawan. Sedangkan teknik goho merupakan tendangan, pukulan, sikutan, dan sebagainya. Setiap kenshi diharuskan untuk memahirkan kedua teknik tersebut. Bela diri Kempo merupakan bela diri yang fleksibel. Bela diri ini sangat cocok untuk kaum hawa. Sama-sama Jepang, Cuman di Sorenji Kempo itu melengkapi semua. Ya. Di Kempo itu ada tendangan, ada tangkisan, ada pukulan, ada bantingan, ada kuncian. Jadi dia itu bela diri fleksibel, mana aja bisa. Iya. Lentur. Untuk cewek cocok juga ya. Tadi saya lihat tadi. Bagusnya itu untuk cewek. Iya. Lebih bagus untuk cewek. Karena kalau udah berhadapan dengan cewek itu sama cowok, pasti misalnya kalau di luar sana megang-megang. Nah, di Kempo untuk mengatasinya, untuk khusus ceweknya itu semuanya ada di sana. Misalnya kunciannya, melepasnya itu ada. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Galanggang edisi hari ini. Saya Diana Alianafra, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.